Bung Rocky, apa kabar? Ya, saya besok pagi lagi berpikir untuk jalan di SCBD. Citayam Fashion Week ya? Iya, tapi saya lagi pikir pakai fashion apa ya, yang kan itu semua yang mesti disiapkan. Iya. Mudah-mudahan ada yang mau sponsori saya tuh. Ya, pakai outfit dengan mungkin baju hiking gitu. Ya, menurut saya paling cocok Anda pakai putih. Dan jas coklat. Iya. Anda kalah duluan dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, itu sudah berlenggak-lenggok di situ, dan yang luar biasanya pintar sekali Ridwan Kamil, dia jalan sendirian, terus di sebelah-sebelahnya itu para driver ojol. Jadi memang kontras sekali kan gitu, kelihatan sekali di situ. Ya, bagaimanapun Pak Ridwan itu arsitek, jadi dia bisa mengarsiteki dirinya sendiri itu. Dan ya orang kirim foto itu, dan kebetulan saya lagi tidak fokus ke foto itu SCBD, karena saya fokus untuk tahu apa perkembangan situasi di Cibubur pasca kecelakaan itu, karena ternyata 11 orang meninggal, itu tragis. 10 atau 11 ya, Bung Rocky ya? Ya, itu 10 orang meninggal. Dan ya harusnya juga Pak Ridwan Kamil datang ke situ, kan itu kan wilayah Gubernur Jawa Barat kan. Tapi mungkin beliau memang mempersiapkan diri untuk tampil sebagai peragawan di SCBD itu. Iya. Nah ini, untuk Anda mengingatkan itu, saya juga membaca ini mulai banyak komentar orang, kenapa Pak Ridwan Kamil justru memilih datang ke lokasi catwalk gitu, tempat zebra cross itu kan sekarang jadi catwalk yang disebut sebagai Citayam Fashion Week gitu. Udah jadi trademark sendiri gitu ya. Kenapa oke lah Pak Ridwan Kamil boleh juga datang ke situ, tapi kenapa nggak prioritasnya datang dulu ke kawasan Cibubur ya, di mana kemarin ada kecelakaan tragis, saya kira ya, ini luar biasa. Kalau saya lihat, saya nggak tega Bung Rocky lihat bagaimana korban bergelimpangan di situ, dan ini kan penting sebagai seorang kepala daerah juga memberikan perhatian semacam itu. Iya, saya kira lebih etis sebetulnya kalau Pak Ridwan datang lebih dahulu ke situ, karena itu warga dia tuh, dan ini kecelakaan yang bukan sekedar tragis, tapi mengingatkan kita bahwa harusnya nggak terjadi kecelakaan di situ kan, karena ada lampu merah tuh. Tapi justru kelihatannya karena lampu merah itu maka terjadi kecelakaan, karena orang nggak bisa ngerem, turunan tiba-tiba lampu merah tuh. Jadi bagian ini harus dievaluasi juga oleh siapa ya, pemerintah Jawa Barat yang harus dievaluasi. Walaupun itu memang bukan secara langsung, karena ada saya kira juga harus langsung, karena polisi kan ada di bawah pengaturan lalu lintas, kan ada di bawah koordinasi Pak Gubernur tuh. Tapi lepas dari itu, tetap kita bersimpati dan mengucapkan duka cita kepada sahabat warga kita yang ada di situ tuh. Dan itu betul-betul akan diingat sebagai jalan maut itu. Dan seringkali jalan maut itu justru dilupakan karena orang ingin cari jalan yang bercahaya, yang disorot oleh kamera tuh. Nah, itu yang namanya catwalking, itu disorot oleh kamera tuh. Iya. Ini sekarang kita fokus ke catwalking, karena kita kemarin membahas soal ruang publik ya. Sebenarnya nggak ada salahnya sebagai seorang yang memang dia tertarik kelihatannya dengan dunia fashion gitu, selain sebagai gubernur ya Pak Ridwan Kamil. Kalau saya lihat pakaian-pakaiannya Pak Ridwan Kamil kan memang fashionable gitu ya. Tapi ini menjadi orang kemudian mengernyitkan kening juga. Apa yang maksudnya Ridwan Kamil ya? Apakah ini sekedar dia memanfaatkan panggung itu untuk menaikkan popularitas? Kalau memang dia berniat memang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024, saya kira ini yang sebenarnya sejak awal selalu kita kritik ya, bukan cara-cara yang semacam itu. Harus ada narasi yang kuat tentang bagaimana dia membawa bangsa ini, bukan sekedar berlenggak-lenggok dan kemudian mengendorse produk. Karena tadi Anda menyinggung tadi, saya lihat di Instagramnya ternyata ada 2 produk yang diendorse oleh Pak Ridwan Kamil di situ. Iya, itu dulu saya mengajar mata kuliah namanya semiotics. Itu ilmu tentang tanda gitu, dan kelihatannya Pak Ridwan Kamil mengerti betul praktek semiotiknya tuh. Secara tidak langsung orang merasa bahwa ya Pak Ridwan Kamil sebetulnya ingin minta diingat karena masuk di dalam yang disebut kesamaan indexing gitu. Ada istilah indexing di dalam ilmu semiotik.
Jadi orang akan lihat indeksnya Pak SJBD ini menjadi indeks yang akan orang ingat, dan ingatan itu akan terus ada selama SJBD itu ada. Nah, Pak Ridwan Kamil akan dianggap gubernur pertama yang meniti catwalking itu tuh. Jadi begitu kira-kira resemble di dalam kepala. Ya Pak Ridwan Kamil pasti mengerti karena dia ahli arsitek, dan arsitek selalu memakai semiotik untuk memberi sinyal apa makna dari sebuah gedung tuh, apa makna dari sebuah bentukan itu. Jadi kira-kira itu semiotik politik hari ini adalah Pak Ridwan Kamil ingin memberi kesan dan pesan bahwa dia adalah diperlukan atau kehadirannya diperlukan. Kira-kira itu sinyalnya itu. Nah, karena itu dia memastikan diri untuk melengkapi tubuhnya itu dengan sesuatu yang akan diingat orang, sepatu putih, jas yang keren, atau cara jalan tuh. Jadi begitu semiotic condition of politics. Nah, kalau saya pakai istilahnya begitu, kondisi semiotis dari politik kita. Ya, kan beda sekali dengan Gubernur Anies Baswedan kemarin yang dia berjalan bersama dengan para tamu-tamunya dari Bank Eropa yang kebetulan sedang menyelenggarakan rapat di situ ya berkaitan dengan MRT dan sebagainya. Artinya nggak niat-niat banget lah sambil lihat itu, walaupun tetap saja foto dari sisi fotonya juga kelihatan fashionable ya ketika dia berjalan bersama dengan para tamu-tamunya yang orang bule-bule itu. Tapi kalau Pak Ridwan Kamil ini memang sengaja betul, memang dia dalam bahasa sering mejeng gitu di situ ya. Dia nggak mau kalah bersaing dengan siapa sih namanya JJ dan siapa JJ dan Kurma kalau atau siapa gitu anak Citayam itu. Ya itu kalau saya bandingkan Ridwan Kamil adalah orang metropolis itu, dan sekarang dia metroseksual itu. Berdandan rapi dan ingin diingat dengan cara yang penuh sublimasi itu. Istilah-istilah psikologinya itu disembunyikan atau bahkan diselundupkan dalam peristiwa penampilannya itu. Itu jauh lebih menimbulkan rangsangan otak berpikir, orang menganalisis, ketimbang hal yang tiba-tiba langsung jelas terlihat. Seorang misalnya yang tiba-tiba nongol dari ATM wajahnya atau nongkrong di toilet, kan itu nggak ada semiotiknya kan. Itu langsung mau terang-terangan aja bahwa ini gue nih. Jadi politik yang bermutu sebetulnya itu disembunyikan atau diselundupkan melalui sinyal, melalui semion, melalui tanda. Dari kata itu ada kata semiotik sebetulnya. Jadi Ridwan Kamil memang paham cara-cara yang mensublimasi political faktornya ke dalam hal yang seolah-olah kultural. Nah sebetulnya itu juga harus kita beritahu pada kalangan SJBD bahwa itu adalah hak mereka tuh, dan yang datang ke situ untuk sekedar mengeksploitasi SJBD itu mestinya beli tiket tuh. Nah, saya membayangkan nanti memang ini saya juga terbayang hal sama. Setelah Ridwan Kamil siapa lagi ya gitu dan kan gitu kan. Atau Pak Ridwan Kamil kirimin cek lah mengamankan oke, ini bukan bantuan, ini apa namanya ya saya beli tiket itu ya, tapi lupa saya bayar kemarin tuh karena saya udah memakai jalur yang memang milik kultural dari SJBD, dari kalangan milenial, supaya juga di situ orang tahu silakan siapa yang mau megang, tapi ya bayar tiket dulu supaya jelas dong. Ini kan diasuh secara serius oleh teman-teman milenial kan. Jadi jangan panggung milenials itu dipakai seenaknya oleh para kolonial. Nah, kolonial itu. Tapi kan ini penting kita mengingatkan. Nggak ada yang salah, namanya juga usaha gitu. Tapi tetap saja kita mengingatkan bahwa pengalaman kita dalam 2 periode Pak Jokowi ini kan inilah hasil ketika kita memilih presiden itu hanya berdasarkan modal popularitas dan elektabilitas gitu ya. Dan kita tidak ingin terjadi lagi pada Pilpres 2024 gitu. Kenapa kemudian kita bukan nyinyir tapi kita mengingatkan gitu. Ya, atau Pak Ridwan Kamil datang ke situ lagi dan kasih undangan bahwa dia akan bikin seminar yang judulnya Millennials, Semiotik dan Politik. Kira-kira begitu kan. Supaya orang ngerti bahwa sebetulnya Pak Ridwan Kamil ingin beri kuliah di situ, tapi kuliahnya nggak di kelas, tapi langsung di jalan itu tentang fungsi semiotik dalam politik. Tapi orang akan anggap itu sekaligus adalah kepentingan politik beliau kan.
Jadi apapun bacaan kita, tetap Pak Ridwan Kamil berhak untuk mempopulerkan dirinya sendiri, karena orang ingin juga ada tokoh-tokoh lain yang masuk di dalam radar politik. Ridwan Kamil tentu udah ada di situ tuh sebagai calon presiden tuh. Tapi sekali lagi tentu saya bayangkan ini anak-anak SCBD kan merasa wah keren gitu ya. Iya, tapi secara nggak sadar juga ada selundupan makna di situ tuh. Tapi saya biarkan aja lah nanti wartawan-wartawan yang mengerti tentang hubungan antara politik dan makna kultural itu yang mengulas. Tapi udah susah juga cari wartawan yang bisa mengulas. Ya udahlah, di FNN aja kita ulas tuh. Tetapi saya kira mungkin sekarang anak-anak juga mulai belajar paham gitu, karena kalau ketika tiba-tiba banyak politis berdatangan, para pejabat publik yang berdatangan ke situ, itu berarti tanda-tandanya pilpres itu semakin dekat gitu. Nah, karena itu kita tongkrongin di situ. Jadi FNN mesti punya studio di situ atau kamera di situ. Nanti kalau diprotes sama SCBD, loh kenapa FNN terus? Ya karena FNN itu singkatan dari Fashion News Network. Menarik saya kira ya. Ini dapat konteksnya, saya langsung dapat konteksnya itu. Iya, itu penting tuh. Tapi kita ingin ucapkan, marilah datang ke SCBD situ dan tunjukkan bahwa kita mengerti apa yang ada di kepala teman-teman muda yang sangat kreatif itu kan. Jadi itu intinya, jangan sampai kreatif mereka itu justru lenyap hanya karena headline-nya lalu si A datang ke situ, besok nanti Ganjar nongol di situ. Lama-lama nggak jadi SCBD itu kan, itu jadi kumpulan orang yang ingin pamer elektabilitas itu atau nyari elektabilitas kan. Jadi sekali lagi itu ruang publik, itu hak publik tuh, jangan didominasi oleh mereka yang punya modal. Jadi kalau sponsor-sponsor politik udah bergentayangan kan itu akan mereka kuasai juga akhirnya. Lalu asal usul dari SCBD dilupakan orang itu. Ya. Kan kita kemarin membahas itu, kita bergembira karena memang kota itu harus punya ruang publik gitu dan itu publik bisa bebas melakukan apa saja di situ. Tetapi ketika kemudian aktor-aktor politik masuk di situ, yang muncul bukan itu adalah sebuah kepalsuan kan, dan itu eksploitatif kan sifatnya mereka ini. Ya itu akhirnya itu jadinya kan itu mengeksploitasi sesuatu yang unik yang tadinya pesannya adalah itu wilayah kreativitas dari anak-anak itu. Jadi jangan ada corridor of fame di situ atau walk of fame. Satu waktu corridor of fame bisa berubah jadi corridor of shame, koridor yang memalukan itu kan. Ya. Kalau seseorang misalnya menganggap ikonik di situ, tapi kemudian 2 hari kemudian dia kena sprindik, itu justru nanti artinya itu gara-gara kalian sih itu. Jadi sekali lagi saya ingin agar supaya wilayah kreativitas itu betul-betul ditumbuhkan dan dirawat itu. Sesekali bolehlah orang cari tambahan suara di situ, tapi jangan itu dijadikan betul-betul arena political catwalking itu. Ya, itu istilah yang menarik sekali ya, political catwalking. Oke, saya kira ini penting kita mengingatkan ini, karena bagaimanapun juga sudah lama kota-kota kita ini kehilangan ruang publik, dan Jakarta tentu saja sudah mulai menggeliat. Tadinya ada juga sebenarnya ruang publik yang cukup bagus, itu Taman Tebet ya. Tapi karena animo publik yang begitu membludak, akhirnya ditutup jalan keluarnya. Nah sekarang muncul baru lagi di SCBD ini, dan saya juga khawatir kalau nanti kemudian mulai polutif, ini juga ditutup juga. Dan yang lebih menyedihkan kalau politifnya secara politik kan gitu, orang melihat tidak genuine lagi apa yang terjadi di Citayam Fashion Week ini. Ya, saya ingin ingatkan bahwa harusnya yang jalan di situ besok adalah Habib Rizik. Catwalking di situ. Karena itu dekat dari Petamburan. Iya. Supaya balancing lah, karena Habib Rizik memang tukang jalan kan, dan mungkin lebih sensasional headline-nya itu kalau Habib Rizik catwalking di zebra cross itu tuh. Dan diiringi oleh itu teman-teman muda itu kan. Dan
diatur itu, biarkan aja itu berjalan sesuai dengan arah angin sejarah. Ya, jadi kita penting nih, kita mesti kawal nih ya kawasan ini, Bung Rocky ya. Kalau sudah mulai macam-macam, kita harus melakukan proses dekonstruksi dan kita kembalikan lagi ke jalur semula, begitu ya. Tapi saya percaya itu jalan itu akan selalu diawasi oleh seseorang yang pernah menjadi panutan bangsa ini, karena selain sebagai guru dia juga adalah pemimpin tertinggi TNI, yaitu Jenderal Sudirman. Karena patungnya langsung menatap ke catwalking itu, ya kan? Ya. Oke, Bung Rocky, tetap saja 0% itu untuk menjawab kekhawatiran kita tentang bagaimana munculnya para pemimpin yang instan seperti itu ya. Itu dia, 0% kan dulu, baru catwalking di situ. Gitu. Nah, itu baru fair ya. Oke. Thank you, Bung Rocky. Yeah.